Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama Ibu untuk sama-sama belajar mengenai materi IPA kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai darah pada sistem peredaran darah manusia. Simak baik-baik videonya ya. Materi darah ini adalah bagian dari bab 6 sistem peredaran darah manusia. Materi IPA kelas 8 semester 1. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki setelah mempelajari materi ini adalah: yang pertama, mampu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Yang kedua, kalian juga harus mampu menyajikan hasil penyelidikan pengaruh aktivitas seperti jenis, intensitas, dan durasi dengan frekuensi denyut jantung. Kita mulai materi ini dengan pengertian dari darah. Apa sih yang dimaksud dengan darah? Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Istilah medis yang berkaitan dengan darah diawali dengan kata hemo atau hemato yang berasal dari bahasa Yunani haima yang berarti darah. Fungsi darah adalah yang pertama mengangkut nutrisi, kedua mengangkut oksigen, yang ketiga mengangkut hormon dan senyawa kimia lain ke seluruh tubuh, yang keempat mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh, serta yang kelima menjaga tubuh dari serangan penyakit. Lalu, bagaimana dengan struktur darah? Darah merupakan jaringan ikat berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma dan elemen sekunder. Pada materi berikutnya, kita akan bahas satu persatu bagian dari darah. Plasma darah merupakan cairan ekstraseluler yang mengandung zat-zat terlarut, sedangkan elemen seluler tersusun atas sel-sel darah. Pada gambar, kita bisa melihat bahwa dalam darah terdapat 55% plasma darah, sel darah putih dan keping darah 1%, dan sel darah merah sebanyak 44%. Lalu, jika darah disentrifugasi atau diputar dengan kecepatan tertentu, sel-sel darah akan berada di bagian dasar, sedangkan plasma darah berada di bagian atas. Hal ini ditunjukkan juga pada gambar. Materi mengenai pemisahan campuran dengan cara sentrifugasi ini sudah kalian dapatkan di kelas 7. Plasma darah tersusun atas 91,5% air dan 8,5% zat terlarut. Komposisi dari plasma darah adalah yang pertama air, fungsinya pelarut untuk membawa senyawa-senyawa lain. Lalu yang kedua adalah garam-garam seperti kalium, natrium, kalsium, magnesium, klorida, serta bikarbonat. Fungsi garam-garam ini adalah untuk keseimbangan osmotik, buffer pH, dan mengatur permeabilitas membran. Lalu komposisi yang ketiga ada protein plasma berupa albumin, fibrinogen, serta imunoglobulin atau antibodi yang berfungsi sebagai keseimbangan osmotik, buffer pH, pembekuan darah, dan sistem pertahanan. Dalam plasma darah juga terdapat senyawa-senyawa lain yang ditransportasikan berupa nutrisi, produk sisa metabolisme, gas-gas respirasi, dan hormon.
Lalu, elemen seluler darah terdiri dari 3 jenis sel darah. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit, yang kedua sel darah putih atau leukosit, dan yang ketiga adalah keping-keping darah atau trombosit. Elemen seluler dari darah ini akan kita bahas satu persatu. Sel-sel darah terdiri dari 3 seperti yang sudah tadi dijelaskan. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit, yang kedua sel darah putih atau leukosit, dan yang ketiga keping darah atau trombosit. Kita bahas satu persatu yuk. Bagaimana komponen darah manusia menyusun sistem peredaran darah pada tubuh kita. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah berbentuk pipih dengan bagian tengahnya cekung atau bikonkav. Sel darah merah tidak memiliki inti sel atau nukleus, dan warna merah pada sel darah merah disebabkan adanya hemoglobin atau Hb dalam sel darah merah. Hemoglobin merupakan suatu protein yang mengandung unsur besi. Sel darah merah paling banyak terdapat dalam darah. 1 mm kubik atau kurang lebih sekitar 1 tetes darah terdiri atas 4-5 juta sel darah merah. Pada gambar kita bisa lihat bagaimana molekul hemoglobin mengisi sebagian besar sel darah merah pada manusia. Ketika di dalam paru-paru, sel darah merah memiliki ikatan yang tinggi dengan oksigen, sehingga akan mengikat oksigen membentuk oksihemoglobin. Persamaan reaksi sederhananya adalah Hb atau hemoglobin berikatan dengan O2 atau oksigen akan membentuk senyawa HbO2 atau oksihemoglobin. Ketika sel darah merah berada dalam jaringan tubuh, daya ikat hemoglobin terhadap oksigen berkurang, sehingga oksigen terlepas dari hemoglobin menuju sel-sel tubuh. Kita bisa melihatnya pada gambar bagaimana oksigen dari paru-paru masuk ke sel darah merah, lalu berikatan dengan hemoglobin, dan ketika sampai pada jaringan atau sel-sel tubuh, oksigen tersebut dilepaskan. Saat berada dalam jaringan tubuh, daya ikat hemoglobin terhadap karbon dioksida tinggi. Karbon dioksida berikatan dengan hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin. Dengan persamaan, Hb atau hemoglobin berikatan dengan karbon dioksida lalu membentuk HbCO2 atau karbaminohemoglobin. Sel darah merah yang mengandung karbaminohemoglobin selanjutnya menuju paru-paru untuk dilepaskan keluar dari tubuh. Sel darah merah dibentuk di sumsum merah tulang. Selama dalam kandungan, sel darah merah dibentuk dalam hati dan limfa. Sel darah merah ini hanya berusia 100-120 hari, dan sel yang telah tua akan dihancurkan oleh sel makrofag di dalam hati dan limfa. Selanjutnya di dalam hati, hemoglobin dirombak, kemudian dijadikan bilirubin atau pigmen empedu. Lalu sel darah yang kedua adalah sel darah putih atau leukosit. Memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat amoeboid dan mempunyai inti atau nukleus. Jumlah sel darah putih per 1 mm kubik darah mengandung sekitar 8.000 sel darah putih. Fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Apabila di dalam darah terjadi peningkatan jumlah leukosit, maka kemungkinan terjadi infeksi di dalam tubuh. Jika jumlah leukosit sampai di bawah 6.000 sel per 1 mm kubik darah, kondisi ini disebut sebagai leukopenia. Sebaliknya, jika jumlah leukosit melebihi normal atau di atas 9.000 sel per 1 mm kubik, disebut leukositosis.
Berdasarkan ada tidaknya butir-butir kasar atau granula dalam sitoplasma leukosit, leukosit dibedakan menjadi granulosit dan agranulosit. Bisa kita lihat pada gambar terdapat bagian atau jenis sel darah putih yang bergranula itu adalah eosinofil, basofil, serta neutrofil. Lalu yang tidak bergranula atau agranulosit terbagi menjadi monosit dan limfosit. Lalu jenis sel darah merah yang ketiga adalah keping darah atau trombosit. Trombosit memiliki bentuk yang beraneka ragam, yaitu bulat, oval, dan memanjang. Trombosit tidak berinti dan bergranula. Jumlah sel pada orang dewasa sekitar 200.000 sampai 500.000 sel per 1 mm kubik darah. Dan umur keping darah cukup singkat, yaitu 5 sampai 9 hari. Keping darah sangat berhubungan dengan proses mengeringnya luka atau disebut juga sel darah pembeku. Proses pembekuan darah bisa kita lihat pada gambar, dimulai dari trombosit yang pecah akan mengeluarkan enzim trombokinase. Enzim trombokinase mempengaruhi protrombin membentuk trombin, dan trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin sehingga luka bisa tertutup dan darah akan berhenti mengalir. Apakah kamu sudah tahu apa golongan darahmu? Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas mengenai golongan darah pada manusia. Darah dapat dikelompokkan berdasar sistem ABO, sistem Rhesus atau RH, dan sistem MN. Sistem ABO dan RH merupakan sistem penggolongan darah yang sering digunakan. Kalian bisa mengetahui golongan darah kalian apakah A, B, O atau AB dengan cara mengeceknya di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Berdasarkan sistem penggolongan darah ABO, darah dikelompokkan menjadi 4 golongan darah, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Pada materi berikutnya hanya akan kita bahas mengenai penggolongan darah ABO dan penggolongan darah Rhesus atau RH. Pembagian sistem ABO dilakukan karena adanya perbedaan aglutinogen atau antigen pada permukaan membran sel darah merah dan antibodi atau aglutinin dalam plasma darah. Golongan darah A aglutinogennya A, aglutinin beta. Golongan darah B aglutinogennya B, aglutinin alfa. Golongan darah AB aglutinogennya A dan B, aglutininnya tidak ada. Dan golongan darah O aglutinogennya tidak ada, aglutininnya alfa dan beta. Sistem penggolongan darah Rhesus dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu Rhesus positif atau RH positif dan Rhesus negatif atau RH negatif. Golongan darah seseorang dapat dikelompokkan berdasar 2 sistem penggolongan, baik itu ABO dan Rhesus. Misalnya, seseorang yang memiliki golongan darah A ada yang Rhesusnya positif dan ada yang Rhesusnya negatif. Transfusi darah atau donor darah. Sebelum melakukan transfusi darah, kita harus tahu golongan darah si pemberi darah atau donor dan si penerima darah atau resipien. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi proses penggumpalan darah ketika dilakukan transfusi darah. Golongan darah A bisa menerima transfusi darah dari jenis darah A dan jenis darah O. Golongan darah B bisa menerima darah dari yang B dan yang O. Golongan darah AB bisa menerima darah baik dari darah A, B, AB, serta O. Oleh karena itu, golongan darah AB disebut penerima universal atau resipien universal. Golongan darah O hanya menerima darah dari golongan O, tapi bisa memberi transfusi ke semua golongan darah. Oleh karena itu, golongan darah O disebut sebagai donor universal.
Setelah mempelajari berbagai materi mengenai darah tadi, sudah mengerti kan sekarang bagaimana darah yang ada pada tubuh kita? Baiklah, Ibu akhiri materi kali ini tentang darah dan akan Ibu lanjutkan pada materi jantung dan pembuluh darah pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum.